Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya Nasiruddin dengan NPM 2023026002 akan mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Developing a Web-Based Multimedia Assessment System for Facilitation Science Laboratory Instruction, atau mengembangkan sistem penilaian multimedia berbasis web untuk memfasilitasi instruksi laboratorium ilmu pengetahuan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdurrahman MSI, Ibu Dr. Chansya Nahdiawati MSI, dan Ibu Dr. Nurfadiawati MSI. Identitas artikel. Artikel ini ditulis oleh Chu Hua Wang, Chen Hoi Kao, Yuling Dai. Tahun publish pada tanggal 14 September 2017. Nama jurnal Wiley Journal of Computer Assisted Learning. Afiliasi Department of Education and Learning Technology, National Tsinghua University, Hsinchu City, Taiwan. Sumber DOI 10 seperti yang ada di layar. Latar belakang. Peneliti. Artikel ini dibuat berdasarkan besarnya minat peneliti dalam melakukan berbagai percobaan dan mencari kebaruan dalam suatu ilmu pengetahuan. Instruksi laboratorium ilmu pengetahuan memainkan peran penting dalam pengajaran sains, mengembangkan siswa supaya mampu berpikir kritis, melatih keterampilan observasi mereka dan mengembangkan keterampilan operasi mereka dan kemampuan pemecahan masalah. Melalui pengajaran laboratorium sains, siswa menerima peluang untuk terlibat dalam diskusi kelompok dan pengalaman pengoperasian langsung peralatan ilmiah, serta untuk melakukan eksperimen yang membantu mereka memahami konsep ilmiah, menurut Ausubel 1968. Masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan konseptual siswa. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan eksperimen siswa. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini yaitu mengembangkan sistem penilaian multimedia berbasis web atau sistem WMA dan diterapkan pada instruksi laboratorium ilmu pengetahuan. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem penilaian multimedia berbasis web atau WMA dapat meningkatkan pengetahuan konseptual dan pengetahuan eksperimental, serta memungkinkan pelajar untuk melakukan penilaian diri dengan menanggapi multimedia teknologi, menguji item dalam jaringan. Landasan teori. Instruksi laboratorium sains dan pendidikan sains. Pengajaran laboratorium sains dapat membantu siswa memahami konsep suatu ilmu pengetahuan, mempelajari keterampilan proses ilmiah dan kemampuan pemecahan masalah, dan mengembangkan motivasi serta minat dalam pembelajaran sains, menurut Luneta tahun 1998. Luneta dan kawan-kawan tahun 2007 mengamati bahwa siswa cenderung mengikuti prosedur untuk resep ini tanpa pemahaman proses. Dengan demikian, siswa tidak mempertimbangkan eksperimen ilmiah di konteks nyata atau mengaitkannya dengan fenomena ilmiah lainnya.
MT dan instruksi laboratorium ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan teknologi informasi, MT telah menjadi alat pendidikan penting. MT dapat digunakan untuk mempresentasikan kata dan gambar yang mendorong pembelajaran. Mayer 2009, Mayer 2014a. Nah, berdasarkan teori kognitif pembelajaran multimedia dan teori afektif kognitif pembelajaran dengan media, MT yang terencana dan dirancang dengan baik dapat diterapkan di berbagai lingkungan belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan motivasi belajar siswa. Nah, penelitian ini diteliti apakah penguasaan pengetahuan siswa dapat ditingkatkan melalui penggunaan sistem WMA dalam pembelajaran laboratorium sains. Nah, terdapat dua pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama, dibandingkan dengan instruksi laboratorium sains pada umumnya, seberapa efektif penggunaan terintegrasi dari sistem WMA dan instruksi laboratorium sains untuk meningkatkan pengetahuan konseptual peserta didik. Yang kedua, dibandingkan dengan instruksi laboratorium sains pada umumnya, seberapa efektif penggunaan terintegrasi dari sistem WMA dan instruksi laboratorium sains untuk meningkatkan pengetahuan eksperimental peserta didik atau pelajar. Nah, berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, berikut terdapat dua hipotesis penelitian yang diajukan. Yang pertama, atau H01, peserta didik yang menerima instruksi laboratorium sains melibatkan sistem WMA menunjukkan secara signifikan lebih besar peningkatan pengetahuan konseptual dibandingkan mereka yang menerima instruksi laboratorium sains yang khas. Hipotesis yang kedua atau H02, peserta didik yang menerima instruksi laboratorium sains melibatkan sistem WMA menunjukkan secara signifikan lebih besar peningkatan pengetahuan eksperimental dibandingkan mereka yang menerima instruksi laboratorium sains yang khas. Metode penelitian. Penelitian ini mengacu pada pendekatan penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian quasi eksperimental design. Partisipan pada penelitian ini, peserta dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, dari kelas 8 dan guru mereka di sekolah menengah pertama di Taiwan. Nah, guru yang mengajar semua peserta. Secara total ada 51 sampel yang valid yang dikumpulkan. Nah, penelitian ini mengadopsi desain kuasi eksperimen atau desain kuasi eksperimental, di mana setiap kelas adalah satu unit dan dibagi menjadi dua kelompok. Nah, tipikal kelompok pembelajaran laboratorium IPA atau kelompok TI, nah ini berjumlah 25 peserta, dan kelompok WMA berjumlah 26 peserta. Prosedur penelitian. Nah, dua kelompok siswa mengerjakan pretest tentang pengetahuan konseptual dan lainnya tentang pengetahuan eksperimental untuk menilai perilaku mereka. Nah, mereka kemudian berpartisipasi dalam dua kelas instruksi laboratorium sains. Nah, pada kelas yang pertama, peserta didik di kelompok WMA masuk ke sistem WMA untuk belajar. Sedangkan siswa dalam kelompok TI, siswa menyaksikan percobaan demonstrasi guru di laboratorium nyata. Nah, di kelas kedua,
Kedua kelompok melakukan sebuah percobaan ilmiah di laboratorium nyata. Setelah percobaan, semua siswa menyelesaikan post-test tentang konseptual dan pengetahuan eksperimental. Nah, percobaan ini melibatkan 8 langkah-langkah sebagai kunci utama. Yaitu yang pertama mencampurkan bubuk arang dengan garam. Selanjutnya menambahkan campuran ke dalam air. Kemudian mengaduk dan mengamati bagaimana perubahannya. Kemudian melipat kertas saring, menaruh kertas saring ke dalam corong dan meneteskan beberapa tetes air suling ke atasnya. Kemudian memasang corong ke gelas kimia dan kompor dari perangkat pemfilteran. Kemudian menaruh cairan yang disaring ke dalam piring evaporasi, dan selanjutnya cairan yang disaring tadi kemudian dipanaskan. Berikutnya, WMA System. Fitur utama dari sistem ini adalah penggunaan MT atau teknologi multimedia untuk membangun sebuah lingkungan dengan penilaian diri. Nah, sistem WMA ini menyediakan dua antarmuka, yaitu bagi guru dan bagi siswa. Nah, kegiatan ini dirancang untuk diimplementasikan dengan cara mengikuti percobaan pada web. Setelah siswa login ke sistem WMA, secara online penilaian dengan serangkaian soal tes MT yang dikembangkan oleh guru dikelola melalui penilaian tatap muka. Nah, kemudian saat siswa menjawab soal tes pada MT, sistem WMA mencatat jawaban siswa dan secara otomatis menilai setiap itemnya. Nah, sedangkan pada instruksi Laboratorium Science Tipikal atau TI, sebelum melakukan percobaan ilmiah di laboratorium nyata, siswa dalam kelompok TI menerima instruksi Laboratorium Science Tipikal, di mana guru mendemonstrasikan percobaan di laboratorium nyata. Selama percobaan demonstrasi, guru menjelaskan rincian 8 langkah kunci dari percobaan pemisahan campuran dan mengingatkan siswa tentang tindakan pencegahan dan konsep ilmiah yang relevan. Kemudian guru mengajukan pertanyaan dan menelepon pada setiap siswa untuk menjawab. Kemudian guru juga mengizinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan mereka sendiri dan memberikan umpan balik. Selanjutnya, dependent variable. Pada pengetahuan konsep, tes ini diberikan sebagai pretest dan post-test untuk dinilai perilaku peserta didik dan peningkatan mereka dalam keilmuan pengetahuan konseptual setelah instruksi. Nah, ujian ini terdiri dari 40 pertanyaan pilihan ganda, masing-masing bernilai 2,5 poin dengan total poinnya 100. Kemudian hasilnya diperoleh seperti pada tabel. Nah, formula Coder Richardson 20 reliabilitas adalah 0,928. Nah, sedangkan pada pengetahuan eksperimental, tes ini digunakan sebagai pretest dan post-test untuk mengevaluasi perilaku siswa dan peningkatan mereka dalam percobaan pengetahuan setelah instruksi. Secara total tesnya terdiri dari 24 poin. Keandalan KR20 adalah 0,810.
Kemudian hasil penelitian, analisis peningkatan pengetahuan konseptual siswa. Hasil analisis statistis, deskripsi, pretest, dan skor post-test dari tes pengetahuan konseptual yang diselesaikan oleh siswa pada kedua kelompok disajikan pada tabel 2. Di sini dilihat pada grup TI pada pretest rata-rata 55,720, pada WMA itu 55,88, kemudian pada post-testnya pada TI itu 58,520 rata-ratanya, sedangkan pada WMA Group rata-ratanya 63,423. Artinya kedua ini mengalami peningkatan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, hasil pengukuran berulang ANOVA dengan 2 titik pengukuran konseptual pengetahuan sebagai variabel dalam subjek dan 2 eksperimen kondisi kelompok sebagai variabel antar subjek mengungkapkan pengaruh utama yang signifikan untuk tipe poin F itu 22,052. Parsial eta 2 itu 0,310. Nah, namun tidak ada tidak ada pengaruh utama yang signifikan untuk kelompok F 0,151, parsial eta 2 itu 0,003. Nah, yang mana menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok WMA dan TI berprestasi sama pada pretest, tetapi menunjukkan perbedaan yang cukup besar menunjukkan perbedaan yang cukup besar pada post-test. Nah, selain itu peneliti menemukan interaksi yang signifikan efek F yaitu 4,714 pada parsial eta 2 yaitu 0,088. Nah, ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara siswa di kelompok WMA dan TI itu meningkat di post-test. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok WMA menunjukkan peningkatan yang lebih besar secara signifikan pengetahuan konseptual daripada siswa di kelompok TI. Nah, sehingga berdasarkan temuan ini, pada hipotesis tadi pada H01 itu diterima. Analisis peningkatan pengetahuan eksperimental siswa. Hasil analisis statistik deskriptif pretest dan skor post-test dari tes pengetahuan eksperimental itu diselesaikan oleh siswa pada kedua kelompok disajikan pada tabel 4. Pada grup TI memperoleh hasil skor pretest rata-rata 11,160, sedangkan pada kelompok WMA diperoleh pretest rata-rata
13,385. Nah, kemudian di post test pada grup TI ini meningkat 9,920, dan pada grup WMA itu meningkat juga maksudnya pada post test pada TI group itu dia menurun dari 11,160 menjadi 9,920, sedangkan pada WMA group dari pretestnya rata-rata 13,385 menjadi 16,308. Nah, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5, hasil pengukuran yang diulang ANOVA dengan 2 titik pengukuran sebesar pengetahuan eksperimental sebagai variabel dalam subjek dan keduanya kondisi eksperimental atau kelompok sebagai variabel antar subjek. Ini menunjukkan tidak ada pengaruh utama yang signifikan untuk tipe poin F, yaitu tipe poin F yaitu 2,806. Kemudian eta 2-nya yaitu 0,054. Namun peneliti mengamati yang signifikan efek utama untuk grup F yang ini yaitu sekitar 15,823. Parsial etanya yaitu 0,244, yang menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok WMA masuk percobaan di tingkat yang lebih tinggi menurut pretest daripada yang dilakukan siswa di kelompok TI. Sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok WMA masuk percobaan di tingkat yang lebih tinggi menurut pretest daripada yang dilakukan siswa di kelompok TI. Kemudian diskusi. Dalam studi ini, sistem yang digunakan terutama untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan siswa di instruksi laboratorium sains. Sistem tersebut mungkin mengatasi masalah yang menjadi ciri khas pembelajaran laboratorium sains, di mana siswa melakukan eksperimen ilmiah mengikuti seperti resep prosedur tanpa memahami proses. WMA yang diusulkan sistem dikembangkan berdasarkan saran untuk menggunakan multimedia dalam e-learning yang diusulkan oleh Mayer tahun 2005, 2009, 2014A, 2014B, 2017, dan konsep ATLS yang diusulkan oleh Huang 2010 dan 2014. Sistem secara otomatis mencatat dan menilai siswa secara online proses operasi percobaan untuk memungkinkan siswa meninjau dan memutar ulang operasi mereka. Umpan balik tersebut, video itu mendemonstrasikan pengoperasian yang benar dan materi pembelajaran multimedia pada konsep ilmiah, sehingga siswa dapat terlibat secara personal proses pembelajarannya. Kemudian batas dan kesimpulan. Nah, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Siswa di kelompok WMA dan TI diajar oleh guru yang sama. Dan penguasaan guru dan preferensi untuk penggunaan sistem WMA atau ilmu pengetahuan tradisional
instruksi laboratorium mungkin telah memengaruhi pengetahuan siswa. Nah, selain itu, menggunakan sistem WMA untuk instruksi laboratorium sains adalah pengalaman baru bagi peserta didik yang dengan mudah dapat menyebabkan efek kebaruan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Nah, dalam penelitian ini juga pengetahuan eksperimen siswa diperiksa berdasarkan tentang apakah mereka dapat mengidentifikasi kesalahan dalam video dengan prosedur yang salah, dan upaya yang cukup besar mungkin diperlukan untuk menangani item test. Nah, jenis tes ini dapat mengurangi motivasi siswa untuk belajar merespon, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja mereka atau siswa. Nah, saran peneliti pada penelitian ini yaitu untuk penemuan masa depan atau peneliti untuk kedepannya harus memeriksa bagaimana fitur-fitur sistem WMA ini berkontribusi untuk pembelajaran laboratorium sains, khususnya yang terkait fitur memainkan peran kunci dan mekanisme di mana fitur mempengaruhi atau meningkatkan efektivitas belajar. Nah, misalnya wawancara terfokus seharusnya dilakukan dengan siswa tentang penggunaannya dan pengoperasiannya. Catatan dalam sistem WMA harus dianalisis. Nah, peneliti harus mengembangkan kerangka kerja analitis dan strategi untuk menerapkan catatan yang dikumpulkan dalam sistem untuk menganalisis perilaku pembelajaran dan untuk menentukan hubungan antara model penggunaan sistem WMA dan efektivitas pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Selanjutnya kita ke tahap diskusi. Setelah ini kita akan berdiskusi, sharing, dan mengkonfirmasi kalau ada yang saya sampaikan kurang pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.